Baik saudara-saudara, yuk mari sama-sama kita berdoa yuk. Kita dengarkan firman Tuhan, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sama-sama sepakat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Apapun yang Tuhan sudah taruh, biarlah Tuhan firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan, haleluya. Amin. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, ya. Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10 saja. Ya, saya berharap saudara-saudara ambil Alkitabnya agar saudara punya pegangan dan memperhatikan dengan jelas teks demi teks, ya. Dan kita sama-sama belajar sesuai dengan sukacita Tuhan. Judulnya di sana, saudaraku, haleluya, kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Ayat yang pertama, ya. Ini kalau mau digabung atau dilanjutkan dengan pengajaran yang kemarin, ini masih bisa, saudara. Penuhilah panggilanmu. Siapakah aku? Ya, kemarin judulnya seperti itu. Ya, kita sudah singgung masalah Yunus, kita sudah singgung masalah Musa, ketika Musa Tuhan panggil, dan konsekuensinya seperti apa ketika Musa meresponi panggilan Tuhan. Ketika itu dia sudah merasa tua, umurnya 70-80, ternyata matinya sampai 120. Ternyata orang-orang yang melayani Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, itu Tuhan punya janji, dia akan menyertai sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita, saudaraku. Haleluya. Nah, dan kita lanjut pada pagi hari ini, ya. Setiap kita punya tanggung jawab, saudaraku. Setiap kita punya panggilan itu. Karena apa? Karena sebelum dunia dijadikan, ingat sekali lagi, Pastor Daud tidak akan pernah bosan untuk mengatakannya, bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita dari kandungannya, haleluya, Bapa di surga telah meng-create, telah menitipkan satu software, telah menginstall satu program untuk diklik on di zamannya kita. Zamannya Musa beda, zamannya Yunus beda, zamannya Elia beda, zamannya Abraham beda, zamannya Simpson beda. Zaman siapa lagi yang ada di dalam Alkitab? Zamannya Yosua beda. Ya, setelah Musa, Yosua. Jadi hampir sama, dua generasi, saudaraku. Setelah Musa lewat, maka Yosua yang meneruskannya. Itu semuanya tidak luput dari desain atau rencananya Tuhan. Dan semuanya harus berfungsi. Semua software yang diinstal oleh Bapa sebelum kita dilahirkan, itu harus diklik on di zamannya kita. Makanya kemarin Pastor Daud singgung, kenapa kita lahir di Indonesia? Kenapa kita lahir di suku Batak? Kenapa tidak di Jawa? Atau kenapa tidak di Australia? Kenapa tidak di Paris? Ya, itu semuanya Tuhan yang sudah atur, saudaraku. Sebenarnya bisa-bisa aja. Daud yang sekarang yang saudara lihat ini, sebenarnya dulu sebelum lahir bisa aja Tuhan pindahkan di rahim orang Ambon misalnya, atau orang Papua. Bisa saja, saudaraku. Siapa yang tahu? Who knows? Ya kan? Tapi kenapa saya harus dilahirkan di keluarga orang Batak? Itu tidak secara kebetulan. Tuhan sudah setting. Dan dari umur saya lahir sampai di titik software itu harus mulai memberikan tanda untuk diaktifkan, saya harus aktifkan. Kalau tidak, lewat, habis, saudaraku. Dan selama saya hidup, itu tetap harus dikejar oleh Tuhan. Harus berfungsi. Sama seperti Musa. Sekalipun dia melihat kekurangannya. Tapi Tuhan bilang, kamu harus ke Mesir, karena dia pernah dari Mesir. Nah, kalau saya ini orang Batak, saya pernah dari Tapanuli. Ketika Tuhan panggil saya, itu artinya saya punya tanggung jawab, saya punya tugas untuk memberitakan Injil kepada banyak orang Batak. Sekalipun perkataan saya keras, sekalipun firman Tuhan yang saya bawakan tegurannya begitu dahsyat, saudara. Baik di keluarga kandung saya sendiri, itu saya sudah lakukan. Baik saya pelayanan di Sumatera, banyak orang Batak mendengarkan. Ketika saya mengakui bahwa saya ini marga Tampu Bolon, sekalipun keras perkataan saya, mereka tidak bisa marah, saudara. Tapi kalau yang menyampaikan itu misalnya dari orang Papua, dari orang Jawa, memang karena dia punya label hamba Tuhan, tentulah mereka agak sedikit geram, sama seperti Yesus dengan orang Yahudi, sama seperti Yesus dengan orang Parisi, sama, saudaraku. Kenapa Yesus harus mati untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi? Karena dia dari sana. Haleluya. Namun banyak keluarga-keluarganya, saudara, ya, tekanan itu banyak, tapi banyak juga orang-orang yang menerima Yesus. Karena pertama dia lahir dari Yerusalem, dia keturunannya jelas, ya, dan akhirnya orang bisa percaya sama dia.
Coba kalau seandainya yang memberitakan Injil ini dari Ambon, saudara, kulit hitam. Buduh, maaf ini ya, maaf loh ya, ini bukan membuli, ini pengajaran saudaraku. Atau dari Cina, kulit putih, beda gitulah tampilannya. Pastilah akan bermasalah saudaraku. Ya, jadi ada alasannya kenapa sampai detik ini kita lahir dari keluarga ini dan posisinya ada di sini. Itu semuanya karena kita harus melakukan program Tuhan itu. Ada amin ya? Haleluya. Mari kita baca saudara. Ayat yang pertama dari Titus pasal 2. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, ya, ajaran yang sehat. Ya, tidak semua yang sehat itu yang enak-enak didengar, saudara. Sekali lagi, tidak semua yang sehat itu yang enak-enak didengar. Ada banyak maaf, ada banyak orang mencoba mengajarkan yang indah-indah yang enak didengar. Dan orang-orang berpikir bahwa ketika menceritakan yang enak-enak itu, yang mendengar itu sudah pasti akan menjadi orang baik, saudaraku. Salah betul, salah besar, saudara. Ketika kita sebagai orang-orang yang dikatakan tetapi engkau beritakanlah. Ya, beritakan itu artinya melayani, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tidak semua yang sehat itu yang baik, saudara. Tidak ya, Pastor Daud mau bilang begini, bahwa pengajaran yang sehat itu adalah memberitakan segala sesuatu yang tidak baik juga. Nah, masalahnya banyak orang tidak berani, banyak orang tidak mampu menceritakan sesuatu yang tidak baik. Nah, nanti kita akan teruskan, saudara. Apa maksud Pastor Daud ini? Ya, saya berharap saudara yang mendengarkan ini dikaruniai Tuhan hikmat untuk mengajar, saudara. Ya, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai, lihat, sesuai dengan ajaran yang sehat. Sekali lagi, saya garis bawahi. Tidak semua yang sehat itu harus selalu yang enak didengar. Tetapi yang sehat itu bisa juga sesuatu yang tidak enak didengar. Haleluya. Ayat yang kedua, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Yang pertama sekali, laki-laki yang tua. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, jangan saudara pikir Pastor Daud saya sudah tua. Saya mungkin sudah tidak punya kapasitas untuk melayani Tuhan. Umur saya sudah 50, 60, bahkan hampir 70. Saya mau bilang saudara, Alkitab telah mencatat tidak ada limit level batas bagi usia untuk berhenti melayani Tuhan. Orang-orang yang mau melayani Tuhan sampai mati, saudaraku. Bahkan sudah di tempat tidur sekalipun, jangan saudara pikir saudara tidak bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Raja Daud sampai matinya pun menjadi kesaksian yang benar. Yesus sampai dia di kayu salib menghembuskan napasnya terakhir, dia pun masih menjadi saksi kebenaran iman. Siapa lagi yang mau kita lihat buktinya? Musa sampai dia menghembuskan napas terakhir sekalipun dia tidak sempat masuk ke tanah Kanaan, tapi tetap menjadi bukti pelayanan dan tercatat di dalam Alkitab. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada level usia untuk kita pensiun melayani Tuhan. Ya, ayat yang kedua ini, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Ini dulu, sehat dalam iman. Orang yang sehat dalam iman tidak selalu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, sekali lagi, orang yang sehat iman tidak selalu orang itu tidak pernah berbuat dosa. Justru sehat dalam iman adalah teruji dalam segala hal. Baik dalam perbuatan-perbuatan dosa ataupun tidak. Ya, Rasul Paulus pernah melintasi kehidupan yang sangat kelam. Dia seorang pembunuh kelas kakap, saudaraku. Dia orang itu pembunuh berdarah dingin dan tidak punya perasaan. Salah satunya Stefanus itu mati dirajam pakai batu di depan matanya Paulus. Dan dia tidak bergeming sedikit pun, saudaraku. Dan rencananya dia akan membunuh, membinasakan orang-orang yang menyembah Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus ini begitu jahatnya, makanya Tuhan Yesus tangkap dia cepat-cepat. Kalau tidak, banyak orang-orang yang hari itu sedang pergi memberitakan Injil, sedang bersembunyi karena Rasul Paulus ini sudah dibekali dengan surat perintah dari imam-imam kepala, saudara. Bahkan dari tua-tua orang Yahudi, dia sudah memegang surat perintah itu. Dan apa saja yang dia kerjakan, itu semuanya disahkan, saudara. Begitu sadisnya dia. Kalau Tuhan tidak tangkap dia, kalau Tuhan tidak butakan matanya, dia tidak bisa mengenal Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, masa lalu, masa kelamnya Paulus ini bukan berarti tidak sehat iman.
ketika dia berangkat dari sana dan dia mengenal Yesus, itu termasuk perjalanan sehat iman, saudaraku. Beda dengan yang tadinya dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, justru jatuh dan hancur berkeping-keping, tidak bisa bangkit lagi. Bahkan sengaja meninggalkan imannya, murtad selama-lamanya. Itu bukan sehat iman, saudaraku. Itu sakit-sakitan namanya. Kalau orang dari sakit sembuh sehat dan kekal selama-lamanya, itu sehat dalam segala hal. Haleluya. Ya, jadi dikatakan laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, menjadi contoh, amin, terhormat. Wow, terhormat ini bukan karena kaya, saudaraku. Ya, ada banyak orang-orang kaya dalam dunia ini justru tidak terhormat karena apa? Kelakuannya, kesombongannya, ketamakannya, keangkuhannya, dan perbuatannya. Bahkan tidak peduli dengan orang-orang yang miskin, tidak peduli dengan orang-orang susah. Bahkan ada kasta perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin karena perbuatannya. Tetapi orang-orang yang terhormat itu, saudaraku, haleluya, hidupnya itu selalu menjadi kebanggaan bagi orang-orang, baik kecil ataupun besar. Itu yang namanya terhormat. Jadi orang-orang tua dengar baik-baik, ya, apapun status saudara, saya mau pastikan jadilah orang yang terhormat, hormat, terhormat. Mau besar kecil, mau tua muda, mau miskin dan kaya, mau dari segala suku semuanya. Kasih hormat sama bapak-bapak semuanya. Haleluya. Dan kita harus belajar seperti itu. Perkataanmu jadi teladan. Sikapmu, cara berpakaianmu, ya kan? Ada banyak orang-orang tua sekarang ini karena merasa sudah tua, merasa sudah senior, sombongnya bukan main. Sehingga tidak punya hubungan dengan anak-anak remaja, anak youth, saudaraku. Dan berkata, saya ini sudah banyak makan asam garam. Kamu nggak bisa menantang saya. Kamu tidak bisa lebih pintar dari saya. Ada banyak orang-orang tua karena sudah punya pengalaman yang banyak akhirnya menyumpahi anak muda. Sehingga anak muda tidak bisa melayani orang tua. Atau orang muda tidak bisa sharing atau diskusi sama orang tua. Menganggap orang tua lebih pintar dalam pengalamannya. Salah, saudaraku. Ya, kata terhormat itu memberikan jalan juga kepada anak muda. Yuk, mari sama-sama. Ayo, ikut dengan saya. Yuk, kita sama-sama melayani Tuhan. Terhormat, saudaraku. Haleluya. Ya, kalau ada saudara-saudara yang lihat model seperti ini, itu tidak menjadi teladan dia. Nah, haleluya. Bijaksana, sehat dalam iman, dan dalam kasih, dan dalam ketekunan. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, dan dalam ketekunan. Jangan saudara pikir karena umur sudah mulai dekat, saudara mulai down. Tidak, saudara. Ya. Justru orang-orang tua yang sudah semakin banyak umurnya, semakin mendekat dengan yang namanya pintu akhir kehidupannya, justru dia semakin cepat berlari, semakin kuat, saudaraku. Ya, ini saya kasih ilustrasi dan ini saya alami. Ketika saya masih kecil, saya percaya saudara setuju dengan apa yang saya ceritakan. Ketika saya masih kecil, saudara, saya sering diajak sama papa saya pulang ke kampung, ke Tapanuli, dari Medan ke Tapanuli. Ketika saya masih kecil itu, lamanya itu selama 10 jam, saudara. Kalau sekarang 6 jam itu udah bisa ditempuh karena jalan sudah bagus, ya. Mobil-mobil juga sudah bagus. Kalau dulu pakai bus, itu bus Bintang Utara, saudaraku. Ya, saya nggak tahu masih ada nggak Bintang Utara ke Tapanuli itu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya dibawa ke kampung orang tua saya, dari jalan raya ke tempat nenek saya, kakek saya di sana, itu jalan kaki, saudara. Dan papa saya nggak mungkin gendong saya karena saya sudah umur 5, 6, 7 tahun lah. Dari situ saya mulai dibawa jalan kaki. Saya tahu persis, jalannya jelek, saudara. Kadang-kadang becek-becek, ya, karena tidak diaspal waktu itu. Dari jalan raya ke rumah nenek saya itu, kalau jalan kaki bisa memakan waktu 3 jam jalan kaki. Ngeri, saudara. Ya, berangkat pagi bus itu, pulang sudah malam. Jadi malam melintasi semak-semak belukar dan hutan-hutan, tentu anak kecil takut. Ya, jadi karena jauhnya perjalanan 3 jam, saya harus berjalan kaki, mungkin menenteng kantong plastik, ada bawaan waktu itu. Atau kadang-kadang saya kembalikan lagi ke papa saya, Pak ini aku capek gitu ya. Lalu berjalan 1 jam, saya bertanya sama papa saya, Pak masih jauh nggak sih tempatnya? Ya kan, anak kecil kan nggak selalu ingat karena gelap kan. Oh masih, papa saya selalu bilang sudah dekat, sudah dekat. Saudara tahu katanya sudah dekat itu setengah jam lagi belum nyampe juga. Lalu setengah jam lagi saya jalan, Pak mana sih tempatnya kok jauh banget? Nggak nyampe-nyampe, apalagi rumah-rumah waktu itu jarang-jarang, saudara, jadi gelap sekali. Lalu setengah jam lagi kemudian saya tanya, Pak, aku sudah capek, duduk dulu gitu ya. Kadang-kadang saya ngambek gitu, kadang-kadang saya nangis karena udah capek. Anak kecil diajak jalan 3 jam. Ini parah kan?
Nah lalu dia bilang, ayolah cepatlah, kita udah malam ini, biar kita sebentar lagi nyampe rumah nenek, rumah opung, biar kita istirahat, kita biar makan, sudah lapar nih. Saya akhirnya semangat lagi, dikasih tahu begitu, semangat lagi saya jalan, saudara. Begitu udah jalan 1 jam lagi, saudaraku, kok saya bilang, Pak, nggak nyampe ini. Perjalanan sudah 2 jam setengah. Ya sebentar lagi, lihat itu di sana sudah ada lampu. Ternyata saya kejar, saudara, saya semangat, udah mau nyampe nih rumah nenek saya. Begitu saya udah lewati lampu itu, bukan yang masih sana lagi. Itu papa saya bilang masih di sana lagi. Waduh, saudaraku, udah hampir 3 jam, saya udah bilang, saya udah gelisah, udah nangis, anak kecil. Saudara bisa bayangkan ya itu. Sebenarnya Pak masih jauh nggak sih? Lalu papa saya bilang, itu rumah nenekmu. Saudaraku, ketika saya melihat ada lampu kurang lebih sekitar 300 meter di depan saya, itu bapak saya bilang, itu rumah nenekmu. Cepat, berlarilah. Saudaraku, ketika saya tahu memang itu yang terakhir sekali, saudara. Menurut saudara, apakah saya semakin lemas? Menurut saya, apakah saya ngambek, nggak percaya? Apa yang saya kerjakan ketika papa saya bilang, itu lihat. Nah, semakin mendekat, saudaraku, semakin mendekat rumah nenek saya itu, kelihatan jelas. Bahkan ada orang yang sudah berdiri di pintu itu menunggu karena dia tahu bahwa papa saya, anaknya itu pulang ke rumah orang tuanya, saudaraku. Coba saudara jawab di kolom komentar. Saya sebagai anak kecil waktu itu, ketika saya udah melihat bahwa akhir perjalanan untuk tiba ke rumah daripada nenek saya itu, apa yang saya kerjakan, saudara? Apakah saya duduk? Apakah saya semakin melambat? Apakah saya berlari, saudaraku? Coba tolong bantu ya. Haleluya. Apa yang saya kerjakan waktu itu? Ketika saya dalam perjalanan yang melelahkan itu, saudara, dan papa saya bilang, itu rumah nenekmu, cepat jalan. Apakah saya semakin melambat, atau saya biasa saja, atau saya berlari, saudaraku. Saya lari, saya teriak, nenek, opung, begitu. Apa yang saya kerjakan? Tentu saya berlari, saudaraku. Pasti saya berlari. Nah, dikatakan di sini ya, orang-orang tua itu, laki-laki itu, semakin tua, dia semakin semangat melayani Tuhan. Ya, pastilah berlari, benar Gracia Natalia. Pastilah berlari dengan semangat, betul. Jadi semakin mendekati hari kita, semakin mendekati harinya Tuhan. Ya, ini sama-sama di ujung. Semakin dekat kita, itu bukan semakin melambat, tapi semakin berlari sekuat tenaga. Karena di situ ada sukacita yang besar mengakhiri perjalanan. Iya, tentu berlari dengan kegirangan. Benar, Mince Yadimo. Betul sekali. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini, alasan orang berkata, saya sudah tua dan saya sudah tidak punya tenaga, sudah lelah, dan dia mulai down, sudah mulai tidak ke gereja, mulai melambat, itu salah, saudaraku. Jadi semua orang-orang tua yang ikut juga live pada pagi hari ini, kasih tahu sama mereka, kasih tahu agar tidak ada alasan untuk semakin melambat di masa tua. Sekalipun tenaganya itu sudah terbatas, tetapi kerinduannya itu untuk berjumpa dengan Tuhan, semakin cepat dia berlari, saudaraku. Haleluya. Ya, ini yang pertama untuk laki-laki. Dan yang kemudian, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Haleluya. Ya, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah. Semakin tua ibu-ibu, semakin gampang banyak ngomong. Ya, makanya ada pepatah begini, saudaraku ya. Ingat baik-baik nih, Pastor Daud katakan. Haleluya. Ya, saya kurang tahu apakah ini ayat atau memang nasihat. Sepertinya ayat di kitab Amsal. Janganlah menghinakan ibumu di masa tuamu. Ada yang pernah baca ayat itu? Janganlah menghinakan ibumu di masa tuanya. Kenapa menghinakan ibunya di masa tuanya? Karena semua orang tua, khususnya ibu-ibu, semakin tua itu semakin cerewet, saudaraku. Ya, ngomongannya itu semakin banyak. Yang tadinya dia usia-usia muda, anak-anaknya itu tidak pernah mendengar ibunya itu banyak ngomong, cerewet, apalagi nuntut, saudara. Biasanya Alkitab sudah mencatat, ya, jangan menghinakan ibumu di masa tuanya. Jadi ibu-ibu ini kalau sudah tambah tua, tambah cerewet. Istri-istri tambah tua, tambah cerewet. Makanya suami-suami itu harus paham betul, ya, paham betul. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Rizda bilang, betul sekali Pak. Nah iya benar, ya.
Jadi tambah cerewet. Jadi ibu-ibu pun yang ikut live pagi hari ini harus sadar diri. Iya ya, kata Pastor Daud, umur saya semakin bertambah kok saya semakin cerewet saya ini. Makanya suami saya ini geleng-geleng kepala berubah. Ya, anak-anak pun besar pasti akan bilang, mama ini tambah cerewet, kuliah tambah tua gitu ya. Itu alamiah, saudaraku. Haleluya. Karena semakin banyaknya berbicara, cerewet, ngomong-ngomong, akhirnya ke gosip-gosip. Ibu-ibu yang sudah tua ini selalu lebih suka menceritakan orang lain. Tidak tambah diam, tapi tambah banyak pembahasan. Kalau sudah kumpul saudara, ibu-ibu sama ibu-ibu yang sudah tua, haleluya. Itu setengah jam gak cukup diskusi. Berjam-jam saudaraku. Dari timur sampai ke barat dibahas semuanya. Semua dibahas. Mereka itu tidak mau terlambat dalam informasi. Kenapa saudaraku? Karena intinya mereka mulai melambat juga untuk berpikir alias mulai pikun saudaraku. Ya, pikun banget sih tidak. Makanya mereka harus berlatih banyak bicara. Jadi ini natural, ya. Cuma kita harusnya berkata-kata tentang firman. Jangan cerita anak si anu. Bicaranya gosip semua, sesuatu yang tidak baik dan tidak berkenan saudaraku. Haleluya. Ya, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Nah, apalagi hamba anggur. Seperti kurang kerjaan. Jadi kerjaannya itu, ya saya pernah ke Bangka, saudaraku. Di sana orang Chinese semua. Dan dari pagi-pagi buta, saya melihat ada satu toko ya. Toko itu warung minuman atau warung sarapan pagi, saudaraku. Itu yang kumpul semua orang tua pagi-pagi betul. Mereka sudah minum sarapan pagi, sarapan roti, ngeteh. Saudara tahu dari mereka bangun, duduk di situ, sampai tengah hari mereka ngobrol, ngalur ngidul kemana saja mereka ngebahas. Cikakak cikikik pokoknya dari yang positif sampai yang negatif. Dari politik sampai rohani. Dari bisnis yang ilegal sampai yang legal saudaraku. Semua dibahas campur aduk. Saya dengerin, oh ternyata orang tua ini seperti ini. Haleluya. Ya benar sekali Alkitab katakan saudaraku. Ya sudah sering banyak ngomong, bahkan menjadi hamba anggur. Karena sudah nggak ada lagi kerjaan ya, sampai minuman teh manis, kopi, dan udah bosan teh manis, kopi, air putih, apalagi saudaraku. Akhirnya mulai coba deh minum anggur dulu deh. Ini badan udah mulai masuk angin. Lama-lama terbiasa saudaraku. Jangan sampai seperti itu. Jangan kita memulai dalam roh, tapi kita mengakhirinya dalam daging. Itu tidak bagus. Karena nanti ketika kita mengakhiri hidup kita tidak memenuhi panggilan kita seperti pengajaran kemarin, saudaraku. Malaikat itu dari kecil sudah mengundang si boy itu, boy, kamu mau melayani Tuhan. Lalu boy bilang, aku belum sempat. Tetapi yang terakhir sekali, ketika boy itu sudah sakit, sudah tua, saudara. Dia katakan sama malaikat, malaikat, aku mau melayani Tuhan. Malaikat bilang apa, saudaraku? Dadah. Sampai jumpa di hari penghakiman, boy. Nggak punya waktu lagi, saudaraku. Jangan seperti itu ya. Haleluya. Jadi ibu-ibu ini harus rajin beribadah, hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Wow, menjadi teladan saudaraku. Semakin tua semakin sering ke gereja. Rajin hidup beribadah. Jangan memfitnah, harus memberikan nasihat-nasihat. Memfitnah itu kebalikannya memberikan nasihat. Jangan menjadi hamba anggur, jangan pemabuk. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, kata cakap mengajarkan hal-hal yang baik, sekali lagi Pastor Daud katakan, tidak semua hal-hal yang baik itu harus isinya positif. Dan negatif pun ketika diceritakan tentang masa lalu, itu juga hal-hal yang baik. Ada amin? Makanya ada banyak anak-anak muda akhirnya jatuh terjerumus ke dalam lubang yang sama karena mereka tidak pernah mendengar ada nasihat dari seseorang orang tua yang perjalanannya itu punya banyak pengalaman sekalipun yang tidak baik, saudaraku. Anak-anak muda merindukan, membutuhkan pengajaran yang jujur, saudaraku. Makanya dari generasi ke generasi kisahnya sama, jatuh ke dalam lubang yang sama, jatuh ke dalam dosa yang sama. Kenapa? Karena orang-orang tua yang sudah pernah melakukan hal itu
tidak menceritakan resikonya, tidak menceritakan efeknya, tidak menceritakan apa nanti tanggung jawabnya, apa konsekuensinya. Banyak orang tua menyembunyikan rapat-rapat pengalaman yang tidak baik itu dan tidak berani menceritakan kepada generasi muda. Haleluya. Ini masalahnya, saudaraku. Jadi, haleluya, dikatakan di sini tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik itu tidak semuanya isinya yang positif, saudaraku. Hal-hal yang baik itu kadangkala juga menjadi sebuah nasihat pengajaran yang isinya adalah sesuatu yang negatif, tetapi itu tidak boleh dilakukan. Agar anak-anak muda tidak jatuh lagi ke dalam kebinasaan, ke dalam dosa, saudaraku. Pertanyaannya, berapa banyak orang-orang tua, senior-senior yang berani menceritakan masa lalunya. Dulu aku ini seorang pembunuh kelas kakap. Dulu aku ini seorang perempuan malang. Dulu aku ini kawin dan gagal dan aku melakukan kejahatan. Berapa banyak orang-orang tua, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, berani menceritakan masa lalunya kepada generasi muda. Dan sampai akhirnya saya hari ini melihat anak-anak saya semuanya itu mengalami tekanan, mengalami persoalan, mengalami masalah. Itu semuanya karena kejahatanku dulu. Tapi aku percaya kalau Tuhan mau ampuni saya, anak-anak saya pasti diampuni. Dan satu saat nanti Tuhan akan pulihkan generasi saya. Berapa banyak orang-orang tua yang berani menceritakan masa lalunya menjadi sesuatu yang baik untuk diajarkan, saudaraku. Haleluya. Berapa banyak? Gak berani, saudara. Generasi muda ini membutuhkan teladan. Generasi muda ini membutuhkan contoh dan bukti. Sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan yang sama. Itu sebabnya bangsa Israel 40 tahun itu selalu bersungut-sungut. Karena apa? Pengalaman pertama, kedua, ketiga itu mereka tidak menceritakan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, saudaraku. Kitab Ulangan berkata, ceritakanlah kepada keturunanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Ketika mereka saat berdiri, berjalan, duduk, ataupun beristirahat, ceritakan bagaimana Allah memimpin dan membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Artinya banyak tulah di sana, sesuatu yang menakutkan, diperbudak, bahkan diperkosa, bahkan sampai mereka teriak kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkannya, lalu diutus Tuhan Musa, lalu mereka dibebaskan. Ceritakan, kata Tuhan. Haleluya. Agar anak-anakmu tahu, generasimu tahu. Agar mereka tidak lagi melakukan kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara tuh, saya kasih contoh seperti ini. Apa perbedaan orang Asia, khususnya saya sebut Indonesia deh, dengan orang luar negeri? Satu kali, saudaraku, ketika lari pagi, orang Indonesia sama orang Barat itu, orang bule itu lari pagi di sebuah jalan, sebuah taman, saudara. Dia lari pagi. Nah, kalau orang bule itu berlari, saudaraku, tiba-tiba ada lubang di jalannya. Dia saking cepatnya berlari, saudara, orang luar negeri, orang bule ini. Dan dia terjatuh, saudara. Dia terjatuh. Lalu dia bangun, saudara, kakinya sudah lecet. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Barat ini? Bedanya dengan orang Indonesia. Orang Barat ini, saudara tahu, ketika dia jatuh di lubang itu, dan kakinya terluka. Orang Barat ini tidak kepingin orang lain jatuh. Lalu sebelum lubang itu, dia mundur beberapa langkah. Karena nanti kalau orang lari nggak langsung masuk ke situ. Dia mundur ke beberapa langkah ke belakang, dia kasih kayu, saudaraku, atau ada tulisan, ya, jangan lurus jalan ini, beloklah ke kanan, nanti kalian jatuh, ada lubang di sana. Itu orang bule itu selalu begitu, dia turun, dia kasih tanda, saudaraku, agar orang yang berikutnya itu tidak berlari dan jatuh di lubang yang sama. Dia kasih tanda, dia ceritain, ya, bahkan dia tulis aku barusan jatuh gitu. Tapi bedanya dengan orang Asia, orang Indonesia, saudara, begitu jatuh di lubang itu, orang Indonesia, orang Asia itu, saudaraku, lihat ke kiri kanan gak ada yang tahu, ya sudah lari lagi, dia gak peduli. Bahkan dia pikir, biar dirasain sama orang lagi nanti apa yang saya rasakan. Paling begitu, saudaraku. Beda. Jadi kita butuh orang-orang yang bermental seperti bule tadi, saudara. Tidak ingin orang lain jatuh. Tapi berapa banyak ya dalam pikiran kita itu, ya udahlah biarin aja, biar mereka cari sendiri rahasianya. Biar mereka sendiri, ya kalau mereka mau mengalami, biar mereka tahu. Berapa banyak sekali kutuk-kutuk, sumpah-sumpah keluar dari mulut kita, dari pikiran kita. Rasain biar aja nanti biar dirasakan itu. Ya, ada banyak seperti itu. Nah, generasi muda ini butuh nasihat ataupun teguran dari kesaksian hidup yang berkenan, yang benar, saudara. Itulah nasihat yang baik. Haleluya. Ya,
Lihat ayat yang keempat. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, jadi generasi muda ini, perempuan-perempuan muda katanya, keluarga-keluarga rumah tangga yang masih muda ini, jadi tahu bagaimana cara hidup yang benar, hidup kudus, hidup yang meneladani kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ketika orang-orang tua ini baik suami-suami, baik laki-laki atau perempuan, menjadi orang-orang tua yang menjadi teladan, terhormat, mengajarkan yang baik, agar generasi muda ini tidak jatuh dalam musibah, dalam persoalan yang sama dari generasi yang dulu, generasi yang kemudian, bahkan generasi yang terkemudian lagi. Sama, itu yang namanya kutuk, saudaraku. Haleluya. Jadi saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kita yang sudah tua dan yang semakin bertambah umurnya ini haruslah semakin bijaksana. Amen. Haleluya. Nah, biasanya saudara, semakin banyak pengalaman yang kita terima, semakin banyak pengalaman yang kita pernah lalui, itu menjadi bekal bagi kita. Sekalipun itu pengalaman yang tidak baik, sekalipun itu pengalaman yang menyedihkan, sekalipun itu pengalaman yang mungkin sangat pahit untuk dikenang, saudara. Tetapi itu terkadang Tuhan pakai menjadi pengalaman rohani yang harus diberitakan kepada orang-orang muda. Pengalaman itu saya kasih istilah pelatih, saudaraku. Ya, bukan juri ya, coach itu juri. Pelatih, mentor, saudaraku. Nah, jadi tidak ada seorang pelatih yang berani merekrut seseorang dan mengajarkan, ya anggaplah ini bertinju, saudaraku. Tidak ada seorang pelatih yang berani merekrut seseorang untuk dididik dan dilatih dan diajar. Kalau pelatihnya ini nggak punya pengalaman, nggak mungkin, saudaraku. Ya, sehebat-hebatnya Mike Tyson, saudaraku, pernah menjadi petinju juara dunia yang tidak terkalahkan bertahun-tahun, saudara. Ya, sehebat-hebatnya Mike Tyson, dia punya pelatih. Dia punya pelatih, saudara. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya pelatih, sekalipun Mike Tyson ini memang sudah menjadi petinju jalanan, preman jalanan yang memang kuat badannya. Dengar baik-baik, kalau dia tidak dilatih oleh seorang pelatih, dia punya kelemahan, saudaraku. Nah, jadi pelatih ini karena dia sudah punya pengalaman berkelahi, sekalipun kalau bertarung dengan Mike Tyson, mungkin pelatihnya ini tidak menang, saudara. Tetapi dari pengalaman, pelatih ini harus ajarkan kepada Mike Tyson, ya, agar Mike Tyson ini menang dan unggul ketika bertarung di ring. Haleluya. Ya, kita bahas dulu ini. Ini sebenarnya pengetahuan laki-laki, tetapi ibu-ibu nggak apa-apa juga. Nah, kenapa saudara Mike Tyson butuh pelatih? Karena Mike Tyson tidak semuanya mahir dalam hidupnya ketika dia menjadi muda saat itu. Itu sebabnya pelatih ini ketika mengajak Mike Tyson berlatih, saudara, pelatih ini mengamat-amati di mana kekurangan Mike Tyson. Agar ketika dia nanti bertarung di ring, saudaraku, dia bisa menjaga tubuhnya sehingga tidak pernah terpukul. Nah, Mike Tyson itu kepalanya kan suka miring dengan kaku begitu kan, karena dia udah keras sekali mau pukul. Nah, pelatih lihat, saudara, pelatih bilang begini, Mike Tyson, kamu jangan ke kanan terus kepalanya. Kamu harus goyang-goyangkan sedikit. Karena nanti ketika orang tahu dan nanti kamu dipukul nanti dari sebelah kanan, kamu tidak bisa mengelak. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Pelatih itu sanggup menunjukkan yang namanya black zone. Ya, zona hitam. Yang semua kita punya. Saudara punya black zone itu, saya punya black zone itu. Dan saya tidak pernah tahu kelemahan saya di mana kalau tidak dikasih tunjuk orang. Nah, dan orang yang menunjukkan kelemahan saya itulah pelatih, saudaraku. Haleluya. Tentu orang-orang yang menunjukkan kelemahan saya itu tidak anak remaja, karena anak remaja tidak bisa mengikuti kehidupan seusia saya. Tentulah orang yang bisa melihat kelemahan saya itu orang yang lebih senior dengan saya. Itu sudah jelas, saudaraku. Tidak mungkin anak remaja kasih tunjuk kelemahan saya, karena perjalanan rohani saya atau sifat karakter saya, karena saya ada di dimensi umur 50 ke atas, pergaulan saya, tentu anak remaja tidak bisa mengikuti tracknya. Tetapi ketika orang-orang yang lebih senior dengan saya, kami berjalan bersama, dari tutur kata saya, dari sharing saya, dari curhat saya, dari pengalaman saya, dari kehidupan rumah tangga saya, tentulah orang yang lebih senior itu pasti bisa membacanya, bisa mengikuti situasinya. Makanya dia kasih tahu, kelemahan Pak Daud itu di sini. Pak Daud harus coba perbaiki. Mungkin saya gampang tersinggung, mungkin saya gampang marah, mungkin saya cuek, mungkin saya itu ya terlalu
fokus dengan diri sendiri. Nah, orang yang di atas saya itu bisa lihat. Itu yang namanya pelatih, saudaraku. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan yang tua harusnya menjadi pelatih. Nah, pelatih ini berani menceritakan masa lalunya. Dulu saya juga begini. Ketika saya lakukan ini, saya jatuh berkali-kali. Makanya saya belajar dari orang yang lebih pintar. Dan saya minta dia melihat kelemahan saya dan dia kasih tahu. Dan saya ikuti teladannya, saya berhasil. Makanya itu diajarkan lagi ke generasi berikutnya, saudaraku. Jadi ini nasihat pagi hari ini buat kita semuanya. Haleluya. Hendaklah kita yang tua-tua ini, ya, bukan tua yang sudah renta, saudaraku, yang ikut live ini juga semuanya punya usia, tentu ada fungsi-fungsinya. Ya, jadi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Generasi muda ini membutuhkan kejujuran dari kita orang-orang tua. Saya, Pastor Daud sendiri berani cerita sama anak-anak saya, kebetulan anak saya laki-laki semuanya. Jadi ketika mereka menceritakan masa-masa mereka di masa-masa remaja ini, saudaraku, saya menimpali dengan pengalaman saya. Jangan sampai jatuh karena ini berbahaya. Laki-laki biasanya umur sekian ini sedang begini-begini. Jangan salah melihat, mencari pasangan hidup itu tidak hanya dari mata. Kamu menyesal, kamu harus punya begini-begini. Itu saya kasih tahu, saudaraku. Apa yang dulu pernah saya alami, saya bukakan, saya ceritakan. Saya gak malu. Kenapa? Agar mereka punya ingat-ingatan, saudaraku. Haleluya. Nah, buat kita yang ikut live pada pagi hari ini, dengar baik-baik, saudaraku. Generasi muda, anak-anak kita butuh kejujuran dari kita. Jangan sembunyikan masa lalumu seberat apapun. Sekalipun mungkin masa lalumu mungkin tidak enak diceritakan. Anggap aja maaf tanda kutip, saudaraku. Apakah dulu pernah divorce, bercerai? Apakah dulu pernah melakukan hal-hal yang jahat? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ada saatnya saudara harus jujur. Dan itu pun buktinya di hadapan Tuhan. Saudara mengakui semua dosa-dosa itu. Kalau saudara tidak mau akui secara umum, saudara minimal ada saksi anak-anakmu mendengarkan itu. Kalian sudah besar anak-anakku. Mama sama papa harus cerita. Dulu kejadiannya seperti ini. Kenapa papa sama mama menikah? Awalnya begini. Ceritakan, saudaraku. Jangan ada rahasia tersembunyi yang disimpan berabad-abad. Itu misteri. Itulah nanti yang jadi kutuk yang anak-anakmu di kemudian hari pun mencari-cari. Kenapa Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami selalu bermasalah. Anak-anakku, maaf saudaraku, cacat. Cucuku cacat. Dan yang ini juga cacat. What happened, my Lord? Ada apa Tuhan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ada rahasia yang disembunyikan, dosa yang disembunyikan baik-baik, rapat-rapat sampai orang tua ini meninggal, saudaraku, tidak dia ceritakan. Haleluya. Itu yang sering menjadi kutuk. Alkitab berkata, saudaraku, jikalau engkau mengaku dosamu, maka dia adalah setia, dia adalah adil, dia akan mengampuni segala dosa-dosamu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Semua dosa bisa Tuhan ampuni. Yes, betul. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Jelas, kalau diakui. Tapi dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak mau diakui. Makanya ini berbahaya, saudaraku. Jangan saudara merasa terhina ketika saudara ceritakan saudara ini dulu adalah seorang perempuan malang. Seorang perempuan najis. Seorang perempuan yang bejat. Seorang perempuan yang istilahnya pekerja seks. Jangan pernah malu ceritakan itu. Anak-anakmu pasti akan menerima engkau apa adanya. Tapi karena anugerah Tuhan, mama berubah, bertobat. Itu sebabnya mama dikasih tanggung jawab anak-anak. Dan mama harus mengajarkan ini. Anak-anak butuh tahu itu. Kalau enggak, kalau saudara simpan itu, saudaraku. Haleluya. Anak-anakmu akan tertekan, generasimu akan tertekan. Mereka cari-cari tahu ada apa sebenarnya misteri yang terjadi di dalam rumah keluarga kami. Generasi keturunan kami. Kok nggak bisa diberkati Tuhan? Selalu gagal, selalu gagal. Selalu miskin dan miskin. Anak-anakku pintar tapi kayak nggak diberkati. Anak-anakku lulus sarjana tapi nggak ada perusahaan yang mau terima dia. Ada penghalang, saudaraku. Haleluya. Ada penghalang di atas dimensi rohnya itu. Ketika mereka bertatapan dengan orang, anak-anakmu itu kayak kecut minder, padahal otaknya jenius. Ketika dia sekolah pintar, namun ketika masa kerja, kayak ada yang menahan, nggak lepas, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Ada roh kutuk, apakah kebencian, kepahitan,
kejahatan, kenajisan, itu disembunyikan rapat-rapat. Dengar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita jujur sama anak-anak, mereka gak akan kutuk kita, saudaraku. Sekalipun mereka sempat gak bisa terima. Saya percaya ketika kejujuran saudara itu mengalir karena pengakuan dia dalam hadirat Tuhan sebagai sebuah pengajaran, saudaraku, anak-anakmu itu akan dijamah sama Tuhan. Sini anakku, sini. Sini, dia tangkap satu-satu. Apa yang dikatakan oleh orang tuamu itu adalah sebuah kejujuran. Apa yang disampaikan oleh papamu adalah sebuah kebenaran. Apa yang diungkapkan oleh mamamu itu adalah sebuah kekudusan. Karena dia harus mempermalukan dosa. Karena dia harus melepaskan dosa itu tidak disimpan dan dia taruh di dalam dagingnya, di dalam rohnya, dalam batinnya. Betapa malangnya banyak orang-orang tua meninggalkan semua misteri yang anaknya tidak perlu tahu. Itulah kutuk, saudaraku. Kutuk. Kasihan anak-anakmu. Terus sampai ke bawah itu. Semua melayang-layang kayak uap air. Enggak nyata, saudaraku. Ada yang kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Mereka bingung masalahnya apa. Padahal suaminya ini baik, istrinya ini baik, punya anak, cerai-cerai. Enggak tahu tak kenapa. Panas. Kayak ada bara di atas rumah tangganya. Problem terus yang nggak tahu dari mana-mana. Haleluya. Dengar baik-baik. Jangan tinggalkan kutuk itu buat generasimu. Haleluya. Mereka merindukan seperti bule tadi. Ketika dia jatuh, dia tulis di depan jalan itu. Jangan lewat sini. Saya terjatuh. Beloklah ke kanan. Agar kalian selamat. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Inilah tugas daripada kita, saudara. Masih banyak generasi-generasi kita. Kalau saudara mau melihat anak-anakmu, mau melihat cucu-cucumu diberkati oleh Tuhan, jadilah teladan. Jadilah teladan. Teladan itu tidak semua yang baik. Sekali lagi, Pastor Daud katakan pagi hari ini, teladan itu tidak semuanya menceritakan yang baik. Tetapi yang jahat pun, seperti Paulus berkata, haleluya, aku dulu adalah seorang pembunuh yang sadis. Dia ceritakan, aku percaya bahwa semua orang yang mendengar Injil itu diselamatkan. Ya, sampai Paulus sempat bertanya, jangan-jangan aku sendiri ditolak. Why? Kenapa Paulus menceritakan itu? Jangan-jangan aku sendiri ditolak. Kenapa? Karena dia banyak masa lalunya yang dulu ketika dia belum percaya Yesus, belum dia ungkapkan dalam pengajaran. Haleluya. Jadi ketika Paulus mengajar, saudaraku, ketika Paulus memberitakan Injil, dia lepaskan juga semua kejahatan itu. Itu bukan sesuatu kejahatan, maksudnya bukan suatu kecurangan, tapi dia pengakuan di hadapan Tuhan sambil mengajar. Dan dia perlahan-lahan dibersihkan sama Tuhan juga. Dan akhirnya dia sampai di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya pengajaran ini, ya kalau kita bahas ke belakangnya itu semuanya berhubungan dengan anak-anak muda, anak-anak remaja, ya bahkan pembantu-pembantu semuanya, saudaraku. Yang terpenting di sini, semakin kita bertambah umur kita, penuhi panggilanmu, saudaraku. Harusnya kita semakin kuat untuk mengejar hadirat Tuhan, bukan semakin melambat. Tinggalkan semuanya, ya, tinggalkan semua masa lalu apapun itu, dan ingat sebaik-baiknya, pengajaran yang baik itu tidak selalu hal-hal yang positif. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita menceritakan masa lalu kita untuk rekonsiliasi, untuk berdamai, agar anak-anak kita bisa menerima kita dan mereka tahu bahwa semua persoalan yang dihadapi oleh mamanya itu, orang tuanya itu sudah ditanggungkan di kayu salib dan anak-anak itu bisa berdamai dan mereka dipulihkan, diberkati. Keuangan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Mazmur 128 berkata, berbahagialah engkau yang melakukan pekerjaanmu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini pengajaran kita pagi hari ini, ya. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Roh Kudus bukakan kita, Roh Kudus singkapkan hal-hal rahasia yang besar. Ini sebenarnya besar, saudara. Haleluya. Kiranya saudara-saudara diberikan Tuhan hati bijaksana, ya. Kalau ada momen-momen penting dalam semua hidupmu, kalau saudara sudah anak-anaknya besar, sometime ketika situasi-situasi yang senggang, fun, ceritakan masa lalumu. Itu tidak membuat mereka semakin jahat, tidak. Tapi dalam penyesalan. Ya, anak-anak perlu tahu, saudaraku. Kalau orang-orang tua yang dulu bilang, anak-anak nggak perlu tahu. Udah kalian nggak usah perlu tahu. Itulah yang membuat jadi misteri.
Anak-anaknya itu mencari, mereka menangis berdoa setelah jauh waktunya berjalan, saudara. Ada apa? Ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Nggak pernah tahu, saudara. Ini saya singkapkan sedikit kesaksian. Ada satu pasang suami istri sudah punya anak. Mereka tahu akibatnya sebenarnya kalau mereka lakukan itu. Mereka lihat hasilnya, anak-anak mereka itu maaf sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Anak-anaknya itu cacat semua, saudaraku. Cacat semua. Ada yang lahir perempuan nggak punya rambut. Ada yang laki-laki, ya pokoknya cacat lah, nggak ada yang sempurna. Bahkan anak-anaknya ini pun besar, menikah. Menikah juga, saudara. Generasi di bawahnya, cucu-cucunya juga cacat juga, saudara. Itu keluarga ini nangis. Dan nggak ada yang tahu, ditutup rapat-rapat, saudaraku. Ketika orang tuanya sudah nggak ada, ditutup rapat-rapat. Bongkar demi bongkar, saudara, selidik demi selidik. Akhirnya dalam konseling, hamba Tuhan diceritakan, bahkan dikejar, saudara. Dan akhirnya Tuhan singkapkan, terdapat, saudaraku, ada kesalahan. Bahwa orang tua mereka dulu, papa mamanya, menikah, itu adalah bersaudara, kakak beradik. Mengerikan, saudaraku. Nah, kalau seandainya dulu ini diceritakan, mungkin kutuk itu bisa langsung diselesaikan, dan ada penyesalan, anak-anaknya mungkin mulai hati-hati. Saya nggak tahu generasi berikutnya seperti apa. Kalau sudah dimulai yang jahat, yang salah, saudaraku, dan tidak dikasih tahu dan tidak ada perdamaian dengan Tuhan, maka anak-anaknya semuanya akan berpikir, oh berarti cara ini bisa. Hati-hati, saudaraku, yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebuah contoh, dan ada. Saya percaya saudara pernah dengar kisah itu. Dan Pastor Daud tidak mengada-ada. Tapi mulai hari ini, yuk mari sama-sama kita menjadi mentor, menjadi pelatih-pelatihnya Tuhan. Sekalipun ada banyak hal-hal yang mungkin di image saudara sepertinya sangat menakutkan. Sometimes, kadang-kadang kita harus ceritakan, anak-anak kita, generasi kita membutuhkannya, agar mereka tidak jatuh di lubang yang sama. Haleluya. Baik, saudaraku diberkati oleh Tuhan, seberapapun saudara yang sudah mendengarkan ini, biarlah ini menjadi rema di dalam hidup saudara ya. Minta hikmat dari Tuhan, kapan saudara harus berbicara jujur dengan anak-anak, kapan saudara harus menceritakannya, karena semua perbuatan-perbuatan baik saudara harus dilihat sama anak-anak ya, ketika saudara melayani orang tua, ya, menggendong dia apakah, atau kasih minum ya, atau menyuapin orang tua kita, izinkan anak-anak tahu. Pastor Daud juga lakukan itu. Bahkan ketika saudara memberikan persembahan atau ada uang ketika saudara berkunjung kepada orang tua, anak-anakmu bawa, ya, kasih lihat sama dia ketika saudara memberkati orang tua kasih uang gitu ya. Karena nanti anak-anak berpikir, ih papa saya baik ya sama orang tuanya, nanti kalau aku udah gede aku juga gitu anak-anakku akan kubawa dan ku kasih lihat ketika aku kasih uang sama papaku. Ya, jadi lakukan hal ini seperti ini, saudaraku. Lakukan, jangan telat, ya. Ketika mungkin ngobrol sama orang tua kita bilang sama anak-anak kita, ini dulu bapakmu ini nakal dulu, nggak pernah ganggu, nggak pernah mau bantu dulu opung ketika opung di ladang. Ya bilang sama anak-anaknya, iya benar nak, papa dulu ini sempat bandal, papa sempat melawan, bahkan pernah sempat mau berantem sama opungmu ini. Nah, sekalipun anak kita mendidih sebentar saat itu, tapi dia tahu ketika kita mulai mengurapi orang tua kita tadi itu, anak kita lihat, saudara, cucunya lihat, dan dia bilang, iya papa dulu kan belum bertobat, sekarang sudah bertobat makanya ngerti. Nah, mereka belajar dari sesuatu yang tidak baik. Dan itu pengajaran yang sehat, saudara ya. Haleluya. Itu Pastor Daud lakukan. Jadi ketika saya pulang ke Medan, ya anak-anak saya bawa, lalu kami berfellowship karena sudah kangen, kami ngobrol lama. Anak-anak saya itu cucu-cucunya lihat gitu papanya, ternyata punya anak ini begini. Nanti saya kalau udah gede nanti aku mau menghapus rindu papaku ini, kalau dia kangen aku datang, nanti kalau aku udah gede, udah kerja, mungkin sudah beda provinsi, beda negara, saudaraku, mereka datang, mereka ngobrol sama papanya lama, mereka berfellowship. Kenapa? Karena anak-anak ini lihat papanya lakukan itu. Anak-anak ini dibawa ke tempat kakeknya, lalu papanya ini melayani, ajak jalan, ngobrol bareng, dipeluk pundaknya sekalipun sudah tua, sudah bungkuk begitu, atau dipegang tangannya. Nanti anak-anak kita pun berpikir, nanti kalau aku besar, aku akan lakukan ini. Itulah blessing. Ya, jangan terbalik. Kejahatan kita simpan, kita kubur, anak-anak kita tidak tahu. Akhirnya mereka masuk dalam misteri. Baik, saudaraku ini berkati Tuhan, sampai di sini ya renungan pagi kita. Ya sudah cukup banyak waktu yang kita pakai. Jadilah menjadi murid
dan penerima pengajar yang baik, teladani saudaraku, saya percaya buah-buah roh itu akan mengalir dalam hidupmu. Praise the Lord.